Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak seri yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDIT Nurul Ilmi, khususnya anak-anak seri yang kelas 2. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Baiklah, kita awali materi kita kali ini dengan kita membacakan basmalah dan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, kita masih melanjutkan materi kita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Di dalam buku PAE juga bisa dilihat di halaman 103 sampai dengan 107 ya. Nah, dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam ini kita mengambil tujuan pembelajarannya, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Lut. Meyakini kebenaran kisah Nabi Lut alaihissalam menunjukkan perilaku kerja keras, menyebutkan sikap terpuji dan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam, dan menjelaskan sikap berani dan kisah keteladanan Nabi Lut, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Lut, dan menceritakan kisah singkat dari keteladanan Nabi Lut. Nah, jadi dari materi minggu yang lalu sudah dituliskan ya intisari intisari dari materi kisah keteladanan Nabi Lut, yaitu ya tentang silsilah keluarganya, kemudian yang dilakukan oleh Nabi Lut yaitu berdakwah dengan gigih ya, dengan sabar, disiplin ya. Kemudian juga Nabi Lut senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap harus berusaha dan berdoa. Nah, mungkin itu intinya ya. Jadi kita tidak lupa berusaha, terutama kamu belajar, jangan malas untuk belajar, tetap semangat, dan juga jangan lupa berdoa ya. Disiplin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, terutama sekali mengerjakan kewajiban sholat. Nah, karena sholat itu mengajarkan kita disiplin ya, karena sudah ditentukan waktu-waktunya ya. Sholat itu mengajarkan kita disiplin. Nah, jadi sikap teladan yang utama yang bisa kita contoh dari Nabi Lut alaihissalam ini adalah disiplin. Ingat ya, disiplin ini sangat penting sekali. Baiklah anak semua, saya akan coba berikan kembali satu video tentang kisah keteladanan Nabi Lut ini. Bisa dilihat ya. Nah, setelah ini nanti baru kita mengerjakan kegiatan yang selanjutnya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya. Tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih,
Mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita lihat kembali video tentang cerita kisah keteladanan Nabi Lut, kisah Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan bisa mengulang kembali ya apa yang sudah diketahui pada materi yang lalu juga. Nah, intinya sama ya, bahwa kisah keteladanan Nabi Lut ini yaitu diantaranya beliau berdakwah di negeri Sodom yang sesat ya, karena menyukai sesama jenis. Kemudian inti dari keteladanannya, beliau berdakwah dengan gigih ya, dengan sabar dan juga tentunya disiplin. Nah, baiklah anak-anak untuk berikutnya
Ini kegiatannya adalah mengerjakan uji kemampuan ya, yang ada di halaman di bukunya juga ada di halaman 108 109. Nah, di sini saya menyediakan lembar kegiatan yang nanti bisa dilihat ya dalam ini saya akan lampirkan di berikut ini di nanti di grup. Bisa dilihat di situ, kamu bisa mengerjakan melalui lembar itu yang sudah saya buat. Jadi tidak perlu lagi kamu menulis ulang, menulis soal dan juga menjawabnya. Nah, tinggal kamu pilih situ dengan cara menyilang atau melingkari dan menuliskan isian ya, isiannya pada lembar yang sudah saya sediakan. Nah, tapi kalau kamu mau mengerjakan di buku latihan juga boleh. Tapi kalau mau mengerjakan di lembar kegiatan yang sudah saya sediakan nanti, yang saya akan lampirkan, kirimkan juga, nah, boleh. Ya, itu saja untuk materi kita kali ini dan tugasnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan sholatnya ya 5 waktu tetap dikerjakan dengan disiplin. Demikian saja, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.